Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman. Saya Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Falak. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian ilmu hukum. Pertama, saya akan membahas apa itu ilmu hukum. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perkara hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat bersifat mengatur dan memaksa. Adapun pengantar ilmu hukum atau disingkat dengan PIH kerap kali oleh dunia studi ilmu hukum dinamakan dengan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar introduction atau in-leading dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum sendiri pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta tanggal 13 Maret 1946. Istilah pengantar ilmu hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang telah dipergunakan di Indonesia sejak 1942. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Selain itu, tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim. Fungsi hukum. Terkait fungsi hukum, Budono Kusumohamidjojo dalam filsafat hukum, problematik ketertiban yang adil menerangkan bahwa fungsi hukum adalah mencapai ketertiban hukum dan keadilan. Secara konseptual, bersumber dari buku yang sama, ketertiban hukum dapat dipahami sebagai manifestasi dari kesatuan keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tahanan di mana manusia merasa aman secara kolektif. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk semua manusia, tidak mengenal sebuah kedudukan, bahkan sebuah kekayaan. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia dalam bermasyarakat pasti melakukan komunikasi, sosialisasi, dan juga interaksi dengan masyarakat lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial pun sudah terjadi sejak ia lahir. Seorang manusia akan lahir pun membutuhkan manusia yang lain untuk memberikan pertolongan. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan kerjasama antar kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, bantuan dari spesialisasi dan organisasi atau integrasi sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan kemajuan manusia yang terlihat akan bersandar pada sebuah kemampuan manusia. Kemampuan tersebut adalah kerjasama dengan kelompok yang lebih besar. Bekerja sama secara sosial adalah sebuah syarat untuk menjalankan kehidupan yang baik di dalam suatu masyarakat yang saling membutuhkan. Kesadaran suatu manusia sebagai makhluk sosial akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi seseorang dengan lebih baik. Contohnya manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, yaitu gotong royong. Yang kedua, mentaati peraturan. Yang ketiga, tegur sapa. Yang keempat, memiliki rasa empati dan simpati. Yang kelima, membantu orang lain. Dan yang keenam, aktif dalam organisasi masyarakat. Agar terwujudnya terciptanya hal-hal poin-poin yang tadi, maka dibutuhkanlah norma-norma yang mengatur kehidupan manusia. Apa itu norma? Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah dari bahasa Latin, yaitu mos, yaitu memiliki arti kata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Berdasarkan KBBK Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Maka dalam ini, norma berisi tata tertib atau petunjuk hidup bermasyarakat. Jadi barang siapa yang melanggar norma, maka akan diberikan sanksi yang terkait. Jadi, jika tidak ada norma yang berlaku di masyarakat, maka kehidupan dalam bermasyarakat tidak akan berjalan dengan baik dan bisa menimbulkan perpecahan. Bagaimana proses terbentuknya norma dalam masyarakat? Proses terbentuknya norma dalam masyarakat yaitu dari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Singkatnya, norma itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adanya akibat dan sebab dan akibat. Tujuan dibentuknya norma adalah untuk mewujudkan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Kehadiran norma juga menjadi alat pelindung atas kepentingan manusia. Disebutkan dalam e-book Etika Keperawatan oleh Nur Rahmat dan Indra Ruswadi. Berikut adalah beberapa fungsi dari norma-norma dalam kehidupan masyarakat.
Yang pertama, sebagai aturan atau pedoman dalam hidup masyarakat. Yang kedua, alat untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, membantu semua lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, dasar dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggarnya. Lima, menciptakan ketertiban serta keadilan dalam bermasyarakat. Adapun norma terbagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu cara atau usage, yaitu cara sebagai tingkatan norma merupakan hubungan antar individu dalam bermasyarakat yang menunjuk pada bentuk perbuatan. Yang kedua yaitu kebiasaan atau folkways, adalah perbuatan yang sama yang dilakukan secara diulang-ulang. Yang ketiga tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku yang diterima sebagai norma-norma. Yang keempat, adat istiadat atau customs. Adat istiadat merupakan tata melakukan yang bersifat kekal dan kuat dengan pola-pola masyarakat yang ada. Adapun norma terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada norma agama, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua norma hukum, yang merupakan norma yang bersumber dari negara atau pemerintah. Yang ketiga ada norma kesopanan, adalah aturan hidup yang tercipta dari pergaulan segolongan manusia. Yang keempat ada norma kesusilaan, adalah aturan yang berasal dalam hati nurani setiap orang tentang sesuatu yang dianggap baik atau buruk, bentuk pelanggaran namanya dari pengingkaran terhadap hati nurani. Dan itulah yang disebut dengan hukum, salah satu dari bentuk hukum yang mengatur sekelompok manusia dalam bermasyarakat. Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Maka tidak heran jika hukum dapat kita dapati di mana-mana saja, baik di dalam kita berkeluarga atau berinteraksi di antara sesama manusia yang lain. Dalam ilmu hukum terdapat istilah yaitu normatif. Apa itu normatif? Normatif adalah suatu istilah yang merujuk pada aturan, standar, atau tata cara yang harus diikuti oleh individu, sekelompok, atau organisasi dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku. Konsepnya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena ia membentuk dasar, moral, dan etika dalam bermasyarakat. Dalam ilmu sosial, normatif adalah aturan yang digunakan sebagai cara untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan atau kebijakan dapat diterima atau tidak. Normatif juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana tindakan atau kebijakan yang seharusnya dilakukan sehingga dapat menjamin konsistensi dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu contoh penerapan normatif dalam hukum adalah seperangkat norma dan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku individu dan menjaga ketertiban sosial. Dalam sistem hukum, tindakan yang melanggar norma-norma yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Namun, normatif tidak hanya berlaku dalam konteks hukum. Di lingkungan kerja, normatif dapat mengatur bagaimana karyawan harus bersikap dan bertindak, termasuk etika kerja dan kode etik yang harus diikuti. Lalu sejak dari kapankah hukum itu berlaku? Menurut Hans Kelsen, hukum atau keberlakuan hukum terbagi menjadi 4 lingkungan. Yang pertama keberlakuan menurut waktu, keberlakuan menurut ruang, keberlakuan menurut orang, dan keberlakuan menurut soal. Hingga saat ini di dunia belum terdapat aturan berlaku secara universal dan tidak berkesudahan masa berlakunya. Setiap aturan-aturan hukum yang berlaku di dunia memiliki keterbatasan mengenai keberlakuannya, mengakibatkan beragamnya aturan hukum yang tercipta di berbagai belahan dunia. Yang pertama, keberlakuan hukum menurut waktu, the spare of time. Setiap aturan hukum hanya berlaku untuk satu masa tertentu saja. Dengan kata lain, tidak ada aturan yang abadi. Salah satu keterbatasan hukum mengenai keberlakuan adalah soal waktu. Suatu peraturan perundang-undangan terdapat waktu masa berlakunya. Undang-undang tersebut tidak berlaku sebelum undang-undang dibuat, ataupun setelah undang-undang dicabut atau digantikan. Sehingga, suatu aturan hukum keberlakuannya dibatasi oleh waktu tertentu. Yang kedua, keberlakuan hukum menurut ruang, atau sphere of space. Keberlakuan hukum menurut ruang identik dengan tempat atau wilayah keberlakuan hukum itu sendiri. Berlakunya hukum itu dibatasi oleh wilayah tertentu saja dan tidak berlaku di tempat yang lain. Misalnya peraturan daerah hanya berlaku di tempat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun dilaksanakan dan tidak berlaku di wilayah yang lainnya. Yang ketiga, keberlakuan hukum menurut orang atau personal sphere. Keberlakuan hukum dibatasi kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua aturan hukum berlaku bagi siapa saja. Bahkan sebagian besar aturan hukum berlaku memang untuk orang-orang tertentu saja.
Aturan perundang-undangan juga mempunyai perbedaan mengenai kepada siapa peraturan tersebut ditujukan. Secara spesifik, membatasi keberlakuan hukum berdasarkan subjek hukumnya. Misalnya peraturan mengenai PNS, pegawai negeri sipil, hanya berlaku terhadap PNS saja. Begitu juga seterusnya dan seterusnya. Dan yang keempat, keberlakuan hukum menurut soal material sphere. Keberlakuan hukum menurut soal berkaitan dengan terhadap hal apa atau materinya keberlakuan hukum itu diterapkan. Misalnya dalam hal perbuatan yang merugikan kepentingan Indonesia meskipun terjadi di luar wilayah Indonesia, namun menyangkut hal tersebut dapat terjadi keberlakuan hukum menurut soal di mana negara dapat. Selain itu, hukum juga memiliki sistem. Apa itu sistem hukum? Yaitu merupakan sistem terbuka yang mempunyai kotak timbal balik dengan lingkungannya. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur, yaitu peraturan, penetapan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Setidaknya terdapat 5 sistem hukum legal sistem di dunia. Yaitu, apa saja? Yang pertama, sistem hukum sipil atau civil law. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Yang ketiga, sistem hukum agama. Yang keempat, sistem hukum adat. Dan yang kelima, ialah sistem hukum negara-negara blok timur atau sosialis. Nah, adapun fungsi dari sistem hukum yaitu sebagai pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, menjamin stabilitas, dan lain-lainnya. Fungsi hukum menurut para ahli, secara sederhana, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Yang pertama, sistem civil law. Sistem hukum civil law, sebagaimana diketahui, salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem civil law adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. Syahadan dalam perjalanan histori yang begitu panjang, sistem civil law jamak dihegemoni oleh ajaran hukum alam. Menurut ajaran hukum alam, faktor akal sangat membawa pengaruh terhadap sistem civil law. Sistem civil law sebagaimana diuraikan sebelumnya bersumber dari produk manusia yang kemudian disebut dengan peraturan perundang-undangan atau ghalib, disebut dengan hukum tertulis. Untuk itu, konsep kodifikasi merupakan akhir atau tujuan dari sistem civil law. Sistem civil law apabila dibandingkan dengan sistem common law dalam hal sumber yang tertulis tentunya lebih jelas dan lebih mudah. Untuk itu, tak mengherankan para hakim di negara-negara yang menganut sistem civil law dalam memutuskan suatu perkara atau lebih melihat pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sistem common law. Sebagaimana menurut Bondenheimer, pada dasarnya, sistem common law dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Dalam sistem ini mempunyai disparitas yang begitu signifikan dengan sistem civil law, seperti pula dilandaskan oleh Sucipto Raharjo. Distingsi yang menyolok antara kedua sistem civil law dan common law, yakni pada sistem common law menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sementara sistem civil law memberikan aksentuasi pada ciri logis dan rasionalnya. Selain yang diuraikan di atas, ciri yang menonjol pula pada sistem common law adalah lebih mendasarkan pada prosedur dalam menyelesaikan setiap sengketa. Kondisi demikian menciptakan tidak munculnya istilah antara hukum privat dan publik dalam proses peradilan hukum. Hakim yang menganut sistem common law lebih condong mengikuti putusan yang pernah diputuskan dalam perkara yang sama. Yang ketiga, sistem hukum sosialis. Menurut ajaran Marxis dan Lenin, menyebutkan sebuah masyarakat sosialis tidak membutuhkan suatu perangkat hukum. Negara dan hukum hanya ditentukan perkembangannya oleh tujuan ekonomi. Dalam kondisi demikian, kedudukan pengadilan dalam sistem hukum sosialis hanya sebagai alat untuk mendorong mengimplementasikan kebijakan negara dan pemerintah. Dalam sistem hukum sosialis, hukum ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Artinya, hukum berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Dalam konsep sistem hukum sosialis, hak kepemilikan pribadi atau privat tidak diperkenankan atau dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Ketiga, sistem hukum adat. Sebagian besar terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti China, India, Jepang, dan negara lain. Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snow Hurgronj, yakni adat atau sumber hukum adat. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.
adalah hak prajurit Allah Ta'ala manapun mereka berada. Hukum Islam adalah jalan ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Pun sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum, ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang. Untuk itu, sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Adapun macam-macam jenis-jenis sumber hukum, yang pertama yaitu undang-undang. Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat umum atau komprehensif. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri. Dibandingkan dengan aturan kebiasaan, maka perundang-undangan memperlihatkan karakteristik suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam hal kejelasan dan kepastiannya. Hal ini juga tidak terlepas dari kaitannya dengan pertumbuhan negara itu sendiri. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selain itu, kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum. Yang ketiga, terdapat jurisprudensi. Jurisprudensi itu putusan hakim atau pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diakui dan dijadikan sebagai dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Keputusan yang disebut pertama itulah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun administrasi tata usaha negara. Apabila kemudian putusan yang disebut pertama itu juga mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, maka lama-kelamaan keputusan itu menjadi sumber yang memuat suatu kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum. Hukum yang termuat dalam putusan hakim semacam itu menjadi hukum jurisprudensi atau hukum putusan atau juga disebut sebagai hukum hakim. Yang keempat, traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila mana traktat itu diadakan oleh dua negara saja, maka dinamakan perjanjian bilateral. Dan bila mana perjanjian itu diadakan oleh lebih dari dua negara, maka dinamakan perjanjian multilateral. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara negara, dua negara atau lebih, merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian terjadi karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau negara yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut terikat pada isi perjanjian yang dibuat. Traktat juga mengikat warga negara dari negara-negara yang bersangkutan dan dapat dijadikan hukum formal jika memenuhi syarat formal tertentu, misalnya dengan proses ratifikasi asas perjanjian Pacta Sunt Servanda atau perjanjian harus dihormati dan ditaati. Adapun traktat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh dua negara. Yang kedua, ada traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara. Yang ketiga, traktat kolektif atau traktat terbuka adalah traktat multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaannya tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga ikut menjadi pihak yang menyepakatinya. Kelima, pendapat ahli hukum. Ahli hukum adalah seseorang yang ahli, yang pandai dalam bidang hukum. Pendapat yang dikeluarkan olehnya dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena pendapat ini dilakukan dari sebuah proses, sebuah diskusi musyawarah yang dilakukan oleh sejumlah orang ahli hukum yang memusyawarahkan dan memecahkan sebuah permasalahan. Yang keenam, perjanjian. Perjanjian bisa menjadi sebagai sumber hukum dikarenakan keterikatan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi perjanjian, yang mana bila salah satu dari kedua belah pihak tersebut melanggar dalam sebuah perjanjian, maka bisa dikenai atau dijatuhkan sebuah hukuman. Konsep hukum adalah konsep yang konstruktif dan sistematif yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum, misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan, perkawinan, waris, dan jual beli. Dalam konsep hukum adalah pembahasannya. Yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu pendukung hak.
yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Yang kedua ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Yang ketiga, ada penjara hak. Pengertian hak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Hak diartikan sebagai bentuk kebenaran, kewenangan, kepemilikan, derajat kekuasaan, dan kewenangan menurut hukum. Yang kelima, ada kewajiban hukum. Bahasan kewajiban hukum dalam konsep hukum adalah kewajiban yang harus ditaati, serta jika tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi hukum yang berlaku pada suatu negara. Adapun jenis-jenis hak yang saya kutip, yang saya ambil dari buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Dr. Romli Arsad, membagi jenis-jenis hak menjadi hak khusus dan hak umum, hak positif dan negatif, hak individual dan sosial, hak legal dan moral, dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, hak khusus dan hak umum. Hak khusus adalah hak yang timbul dalam satu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Hak umum adalah hak yang dimiliki manusia, bukan karena fungsi tertentu, tetapi semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Hal ini dimiliki oleh manusia tanpa terkecuali. Yang kedua ada hak positif. Hak positif dan hak negatif. Suatu hak dikatakan bersifat positif jika seseorang berhak untuk berbuat sesuatu untuk orang lain. Dikatakan hak negatif jika seseorang berbuat sesuatu dan orang lain tidak menghindar untuk hal itu. Yang ketiga, hak individual dan hak sosial. Hak individu adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara, yaitu negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimiliki. Sementara hak sosial adalah hak yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan terhadap negara, tetapi juga berkaitan dengan anggota masyarakat. Yang keempat, hak legal dengan hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum, dan hak moral adalah hal yang bersifat solidarasi atau hak individu. Terdapat peristiwa hukum. Peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum yang menimbulkan penghapusan hak. Yang kedua, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Selanjutnya, penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang dengan maksud lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Selanjutnya ada perbuatan yang melanggar hak. Perbuatan yang melanggar hak yaitu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Yang terakhir yaitu adalah asas hukum. Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundament hukum. Apa itu budaya hukum? Ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Hukum dan budaya, kaitan antara hukum dan budaya telah lama dikaji oleh tokoh-tokoh hukum. Budaya hukum dapat memengaruhi kultur yang ada pada sistem hukum. Ada kalanya tingkat penegakan hukum masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat. Yang terakhir, terdapat unifikasi hukum adalah mengacu pada upaya untuk menciptakan keseragaman dalam hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara tertentu. Dan unifikasi bisa juga disebut proses penyatuan atau penyeragaman berbagai hukum menjadi satu kesatuan secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga di suatu negara. Tujuannya, salah satunya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum. Faktor yang memengaruhi unifikasi hukum karena kekuatan tradisi dan agama. Yang kedua, pandangan tradisional tentang kehidupan keluarga. Yang ketiga, pandangan tentang hubungan antar daerah dan dalam kelompok bangsa.